Halo teman-teman Motovy Indonesia, kali ini kami sedang bersama Honda New ADV 160. Ya sebenarnya udah nggak baru-baru banget sih ya, jadi teman-teman mungkin udah yang beli juga motor ini. Dan sekarang mungkin kami akan mereview aja setelah hampir sudah 500 km bersama ADV 160. Kami akan menceritakan soal enak nggak enaknya ADV 160 selama dipakai sehari-hari. Hal pertama yang cukup menjual dari Honda ADV 160 ini dan cukup terasa ketika berkendara adalah tentu aja posisi berkendaranya. Dengan tinggi jok 780 mm, emang sih buat sebagian orang mungkin di bawah 170 cm lah ya, itu akan sedikit jinjit ketika menap. Cuma nggak perlu khawatir karena bisa agak ke depan sedikit duduk ya. Karena apa? Ketika duduknya agak ke depan, ini kan semakin tirus ya, otomatis kaki tuh nggak terlalu ngebuka lebar lah, jadi bisa lebih menapak sedikit. Nah kalau saya sih 171 sekian lah, itu kurang lebih tingginya. Masih jinjit juga kalau dua kakinya menapak, cuma kalau satu kaki aja kita bisa geser pantat dikit, nah bisa napak seperti ini. Ya masih oke lah gitu kan. Lanjut, posisi berkendaranya yang enak apa tentu aja. Jadi dia menawarkan posisi berkendara yang cukup santai ya. Bisa dilihat setangnya cukup terasa tinggi dan lebar. Dan tentu aja ini tuh setangnya nggak terlalu menakuk ke dalam gitu ya. Beda kalau kita naik Vario atau PCX gitu ya. Kalau ini tuh stang fat barnya gitu ya, dia tuh kayak lurus aja gitu. Efeknya apa? Si lengan tuh jadi kayak berasa kebuka gitu teman-teman. Jadi emang ngaruh sama ke pengendalian motornya. Jadi kita si pengendara itu akan lebih sigap ketika bawa ADV 160 ini melewati obstacle-obstacle gitu. Kemudian apalagi, kakinya bisa posisi gini, posisi santai. Dan untuk ukuran sepatu 43 masih bisa maju mundur, masih lumayan maju mundur ya. Bahkan bisa ke belakang dikit gitu kalau pengen rada sporty gini ya. Set gitu. Kemudian di sini posisi santai, dan kalau pengen lebih rileks bisa gini nih. Bede, saya aja yang tinggi 170-an ya, 171 lah sekitar segitu. Ini hampir lurus teman-teman. Ini enak banget asli. Buat jalan jauh tuh kayak bede, lihat nih kombinasi posisi segitiga berkendaranya, lihat nih. Enak banget. Ditambah lagi ada ini nih. Ada gundukan yang lumayan bisa jadi sandaran tulang ekor gitu ya, buat lumbar support atau sebutannya. Jadinya asli nih posisi berkendaranya enak banget sih buat hari-hari. Ini hal pertama yang sangat enak di ADV 160. Yang enak lagi dari ADV 160 kita dipakai harian adalah kaki-kaki sih teman. Jadi kalau menurut saya ini lumayan jadi hal penting, mengingat di Indonesia itu jalannya beragam banget ya. Jadi saat jalannya aspal tiba-tiba ada lubang, lagi jalan aspal tiba-tiba jalan cor-coran, tiba-tiba jalannya pecah dan segala macam lah. Dan kalau untuk saya ADV 160 ini lumayan cocok dengan karakter jalan di Indonesia. Suspensi depannya saya suka banget karena emang mungkin secara fisik nggak kelihatan gitu ya, cuman ternyata dalamnya ini beda. Kayak yang udah pernah kita ulas di video first ride-nya waktu itu. Yang belum nonton, klik dulu link di atas sini ya. Nah kayak di sini. Nah jadi emang ada perubahan, yaitu kapasitas oli ternyata dikurangin sedikit. Dari yang tadinya 127 mili kurang lebih jadi 125 mili. Kemudian lubang sirkulasinya itu dibuat lebih besar ya, kalau nggak salah sih seperti itu. Nah jadinya ini efeknya tuh suspensi jadi mainnya jadi lembut banget teman-teman. Jadi rasanya bahkan kayak suspensi motor-motor sport gitu ya, tipe batang gitu ya. Jadi laut jalan jelek itu gentakannya nggak terlalu kerasa di setang. Jadi setangan tuh masih slup-slup gitu, enak banget. Dan jarang bottomin juga karena travelnya cukup panjang gitu kan. Kemudian masih di area kaki-kaki adalah suspensinya tadi yang enak itu yang depan dikombinasi juga dengan ban dual purpose. Ya sebenarnya bukan hal baru sih ya, karena dari ADV 150 pun udah pakai ban dual purpose. Depannya pakai ukuran 110, belakangnya 130. Pakai fendernya dia Federal. Dengan kembang dual purpose, jadi kita lewat aspal, kita lewat gravel gitu ya, lewat tanah-tanah gitu masih oke banget, masih mumpuni. Jadinya benar-benar bisa melahap hampir semua medan lah ya. Terus juga masih di area kayak kaki adalah rem. Remnya juga saya suka banget, jadi remnya tuh empuk, di tangan tuh ketika dipencet tuh empuk, lembut gitu ya, cuma ampuh banget buat ngeberhentiin si ADV 160 ini. Apalagi ini tipe tertingginya udah ABS, dan khasnya Honda itu ya, ABS-nya halus banget. Jadi ketika kita rem mendadak, di sini tuh gentakannya nggak terlalu kerasa, cuma emang kerasa nahan, cuma nggak sampai yang gitulah, di tangan ini nggak sampai dedet gitu, halus banget. Nah karena dia tekanannya tuh sepersekian secondnya tuh lebih banyak, jadinya tekanannya halus gitu, enak banget. Kemudian hal lainnya yang saya suka dari ADV 160 ini adalah emang ya, kalau AHM tuh kadang kalau ngasih fitur tuh nggak kira-kira ya. Termasuk di ADV 160 ini. Seperti lampu depan ADV ini udah pakai LED seperti Matic-Matic zaman sekarang ya. Cuman enaknya ini dia untuk lampu jauhnya beneran jauh teman-teman. Beda sama Matic sebelumnya yang biasanya itu cuma nebelin ya, cuma nebelin di sisi tengah. Nah kalau di ADV 160 ini judulnya beneran ini teman-teman, beneran lampu jauh, karena
kelihatan banget nih dari video ini, teman-teman bisa ngelihat gapnya antara lampu dekat sama lampu jauh tuh lumayan ya. Jadi bener lampu jauhnya tuh lebih tinggi daripada lampu rendahnya. Beda sama motor-motor yang biasanya itu, kalau lampu jauhnya itu cuma nebelin lampu dekatnya gitu. Jadi kurang efisien, jadi kurang optimal. Nah kalau di ADV 160 ini beneran lampu jauh sih namanya. Kemudian juga speedometer udah full digital, dan speedometer baru ini lumayan oke ya. Jadi ada tachometernya, kemudian juga tampilannya negatif display. Jadinya kalau kita lihat siang hari tuh tetap jelas, malam hari pun juga tetap keren gitu. Jadi enak banget gitu, nggak masalah mau siang ataupun malam. Kemudian remnya untuk yang tipe tertinggi udah ABS, kemudian juga dia ada ISS, Emergency Stop Signal, yang akan memberikan tanda hazardnya nyalanya kedipnya cepet. Ketika kita lagi ngebut terus tiba-tiba kita ngerem mendadak, nah mereka akan nyala berkedip cepat untuk memberi sinyal ke belakangnya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan smart key system, ada alarmnya, ada sensor backnya, lengkap banget. Kemudian juga masih di fitur lagi adalah adanya HSTC, yaitu Honda Selectable Torque Control atau biasa disebut traction control ya. Jadi ternyata lumayan kerasa. Saya udah cobain ini di ADV 160, dan kalau lewat jalan gravel karena emang mesinnya lumayan responsif gitu ya bawahnya ya. Jadi dia lumayan berfungsi gitu. Untuk mengantisipasi roda belakang selip. Bisa dimatiin sih dari speedometernya, dari turbulence itu. Jadi ini fitur-fitur modernnya cukup oke. Selain fitur-fitur baru, fitur lamanya juga yang masih dipertahankan, salah satunya ini nih. Windshield ya, yang adjustable. Jadi bisa dinaikkan dan diturunkan. Nah, seperti ini. Manual menggunakan tangan sendiri dengan mengangkat knopnya gitu ya. Dari ADV 150 juga udah seperti ini, dan ya cukup berfungsi lah ya. Jadi kalau di kondisi dingin biar nggak kena dada banget gitu, dia bisa dikatasin, dan kalau ingin agak aerodinamis bisa dikebawain. Dan nggak perlu khawatir terlalu gerah, karena di tengahnya ini ada lubangnya tetap. Jadi walaupun dia tinggi dan kurang lebih seleher gitu ya ketika duduk, nih saya contohin, nah kurang lebih hampir sedada gini, hampir seleher, cuman nggak terlalu gerah. Karena apa? Di tengah-tengah windshieldnya nih masih ada lubang ini untuk mengaliri udara. Jadi udara yang masuk nggak terlalu banyak, jadinya nggak terlalu gerah juga badannya. Oke kan? Dan selebihnya tentu aja ada ini, idling stop system. Kelebihan lainnya tentu aja dari akomodasi ya. Bentuknya yang besar, dimensinya yang besar, ini juga membuat kapasitas penampungannya lumayan besar. Pertama, tentu aja ada kompartemen di sini. Nah, emang agak susah ya. Saya juga kadang rada sebel sih itu. Suka nggak kena gitu. Hey! Ya lumayan dalam dan bisa menampung sarung tangan seperti sarung tangan 5 ini yang dari RC Moto Garage. Kemudian di dalamnya berisikan port outlet. Nah, port outletnya ada penutup karetnya gitu teman-teman. Dan dia modelnya USB Type A ya. Ini enak banget. Cuma ada sisi negatifnya juga sih, karena berhubung sekarang banyak juga handphone yang kabelnya udah Type C to Type C ya. Jadi kalau Type C to Type C mungkin harus pakai adaptor lagi atau ganti kabelnya yang dari Type A to Type C gitu. Ya kalau pengen fleksibel sebenarnya model port outlet yang lighter. Cuma ya tetap mesti tambah adaptor gitu sih. Jadi ya plus minus lah. Berikut ya, kalau kurang puas menyimpan barang di kompartemen, bisa tengok bagasi yang ada di bawah joknya. Kapasitasnya sampai 30 liter. Dan kita akan menguji apakah KYT NFJ ini dengan size XL, shellnya rada gede juga kelihatannya ya, apakah bisa masuk di bagasinya DV160. Mari kita coba. Nah, 30 liter di sini juga saya udah menampung banyak barang. Ada jaket, ada botol minum, ada lap camois, ada pouch, ada sarung tangan lagi, ada jas hujan. Banyak banget barang bawaannya. Dan gimana kalau kita masukin si helmnya? Kalau ngeliat posisi bagasinya sih dia ke depan gini ya harusnya ya. Oke. Udah pas banget, masih ada ruang. Kita masih bisa nyimpen jas hujan misalnya. Ini jas hujannya paketan ya, jadi ada jas, ada sarung sepatu juga. Jadi rada gede. Terus kita juga bisa mungkin lap camois juga masuk. Masih masuk tuh. Masih oke ya. Kalau botol minum kayaknya udah nggak muat sih. Ya tinggal gimana ngaturnya aja lah. Sementara gini aja dulu buat ngeliat apakah helmnya bisa masuk dengan sempurna. Set. Nah ternyata masih ada gap teman-teman di sini. Masih ada gap, jadi pengaitnya tuh nggak langsung nempel gitu ya. Pengait dari jok terus ke kunciannya. Cuman masih bisa diakali teman-teman. Jadi ini bisa masuk dengan cara PNP ya. Paksa. Kita sedikit paksa. Cara Indonesia. Kita tekan pas di penguncinya ya, di pengaitnya. Cara asik. Masih bisa tersimpan, cuma pasti rasa duduknya akan sedikit lebih tinggi ya. Karena dia kan berhubung dia ngeganjel nih helmnya di sini. Dan ini mungkin gap joknya dengan bodi mungkin kelihatannya agak lebih tinggi ya.
rada melengkung ke atas karena emang tadi kan helmnya agak ngeganjel ya, nggak bisa rapat full joknya. Dan untuk membukanya, kalau pengen enak sebenarnya kita tahan dikit sini biar dia nggak berisik, baru pencet. Nah gitu. Ya seperti itulah. Kemudian di joknya di sini harusnya ada ini nih, manual book atau buku servis pengaitnya, dan di sini ada toolkit. Toolkitnya sederhana sih, cuma kunci busi dan obeng aja. Kemudian yang enak berikutnya tentu aja dari mesin barunya ya, ESP Plus. Jadi udah sama generasinya kayak Vario 160 sama juga kayak PCX 160. Jadi dia tentu aja udah 4 klep, kemudian juga pakai kombinasi piston 60 mm dan panjang langkahnya 55,5 mm. Jadi kalau untuk kapasitas cc bersihnya itu 156,9 kurang lebih ya. Jadi 157-an lah. Terus dibuletin ke 160. Kemudian motor ini punya klaim tenaga maksimal mencapai 16 PS di 8.500 rpm. Kemudian juga ada torsi maksimalnya itu 14,7 Nm di 6.500 rpm. Kalau menurut saya, kalau dari keadaan berhenti atau saat kita berada di kondisi jalan yang stop and go, ini tuh lumayan responsif ya karakter tenaganya. Karena saat bukaan awalnya lumayan jerit motornya, lumayan teriak. Jadi motor tuh pasti kayak jengat-jengat gitu, enak banget. Cuman ketika masuk kecepatan 60 sampai 90 km per jam kurang lebih, itu tuh agak lemot teman-teman. Jadi ketika gas awal itu responsif, kemudian tangannya rada lemot dan RPM tuh dikunci di 6.500 rpm. Kemudian lebih dari 90 km per jam baru RPM naik dan dibarengi top speednya lumayan kencang. Ya kalau kami coba sih 121 atau 120 km per jam di speedometer. Kemudian untuk di racebox ya kalian bisa lihat hasil lengkapnya berikut juga dengan tes konsumsi bahan bakarnya di tabel berikut ini. Tuh, ntar dulu, ini rambut sama angin tabrakan nih guys, lawan arah tuh, terbang-terbangan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke yang gak enaknya dari ADV 160 yang kami rasain. Pertama, speedometernya emang baru sih, dan dia tombolnya juga baru letaknya. Cuman kalau menurut saya itu agak repot ya kalau kita pengen ganti informasi, terutama kalau lagi sambil jalan. Kalau lagi berhenti sih nggak masalah. Kalau sambil jalan, nah misalkan kita mau ganti informasi, misalkan mau ganti total jadi trip, atau mau jadi melihat voltase aki, atau mau ngelihat average consumption, segala macem, kita tuh kayak mesti gini loh. Jadi dari posisi riding kita tuh harus gini dulu, mencet, harus pindah, baru kita bisa gonta-ganti si informasinya. Kenapa si AHM tuh nggak develop ya tombol speedo yang nyatu di sini misalkan. Jadi kita mindah informasi itu ya dari sini aja gitu, pakai tangan, pakai jari gitu kan, nggak perlu sampai yang ke depan gini gitu. Ya emang hal baru sih, cuma kayak kurang efisien aja gitu secara penggunaannya. Kecuali lagi berhenti, kalau berhenti sih bebas mau gini-gini emang masalah. Kemudian juga yang kurangnya juga ini nggak tahu kenapa bagian bodi yang tombolnya ini tuh lihat deh, kayak lembek banget teman-teman. Jadi ketika kita mindahin tombol itu kayak bodinya kayak nyet-nyet gitu, kayak tipis plastiknya. Nggak tahu kenapa, kayak kurang aja build quality-nya di sini. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah vibrasi saat idle. Nih nggak tahu kenapa juga idle tuh berasa banget vibrasinya. Nih coba kita hidupkan. Bisa dilihat ini bandul stang, handle rem, spion sih. Nih dari sini deh, spion kelihatan banget nih. Lihat nih di kaca nih tuh. Itu geternya beneran geter sih. Pas idle nih nggak tahu kenapa motor nih geter banget. Di jok juga kerasa, di kaki kerasa, apalagi di stang gitu kan. Nggak tahu kenapa. Cuma kalau udah jalan, ya hilang sih. Nggak ada vibrasi yang lebih kerasa tuh. Kalau gini halus aja. Cuma kalau lagi idle, serius itu lumayan tinggi ya. Terutama kalau masih cold start atau masih dingin. Jadi dia manteng di 2000-an gitu RPM-nya itu tuh. Geter banget. Nggak tahu nih, tumben-tumbenan motornya Honda itu vibrasinya sebesar ini ya. Biasanya yang lainnya tuh nggak pernah segeter ini lah. Kemudian yang nggak enak selanjutnya ada pada joknya. Jadi ini sebenarnya udah bukan masalah baru ya. Kayaknya di PCX, di Vario tuh juga udah kerasa lah gitu. Jadi jok yang besar, yang desainnya bagus dan nyaman sebenarnya didudukin. Jadi kurang nyaman karena busanya keras. Jadi untuk berkendara lama-lama, bokong lumayan pedes ya, lumayan pegel juga. Nggak tahu kenapa ini. Padahal harusnya bisa sih dibuat lebih biar lebih nyaman gitu kan ya, mestinya. Cuma nggak tahu apa alasannya sampai bikin karakter busa jok yang seperti ini. Yang gak enak berikutnya ada di suspensi belakang. Suspensi belakang ya, sebenarnya dilema juga sih. Jadi dia di satu sisi enaknya itu ketika kita melewati jalur rusak atau polisi tidur, melewati pelan atau halus gitu ya. Nah itu redamannya empuk dan nyaman gitu.
Itu biasa disebutnya ini low speed compression gitu. Dan kalau kita ngelewatin jalan rusaknya itu dengan kecepatan yang rada tinggi gitu ya, itu tuh bener-bener hentakannya tuh bener-bener kerasa di badan teman-teman. Jadi hentakan dari shock ditambah busa jok yang keras gitu ya. Kalau jalan jelek itu bener-bener gitu banget gitu, sampai kita nyebut gitu kan saking kerasnya. Tapi emang kalau dilihat ya masuk akal sih, karena di sini kita ngeliat springnya si ADV 160 ini modelnya progresif gitu. Jadi dia punya dua karakter redaman. Jadi di sini ada yang rapet, di sini lebih lembut, dan yang renggang ini biasanya karakternya akan lebih keras sih spring rate-nya kayak gitu. Ya mungkin itu tujuannya juga, karena motornya speknya rada-rada adventure yang siap dibawa ke jalur off-road, mungkin dibuat sedikit keras ketika jalan rusak biar nggak bottoming ya. Mungkin, coba nggak tahu juga sih. Ya sisi positifnya nggak bottoming, dan kalau lewat cornering gitu ya, jalan-jalan yang kita cepat beloknya itu tetap stabil sih motor. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu impresi kami. Enak nggak enaknya Honda DV 160 versi Moto5. Menurut teman-teman gimana? Apakah masih ada yang berencana untuk meminang ADV 160? Atau mungkin udah ada yang meminang ADV 160 dan setuju, dan mungkin ada tambahannya? Mungkin kalian bisa komentar juga di bawah untuk nambah-nambahin referensi teman-teman yang mau beli motor ini. Oh iya, untuk Honda ADV 160 harga terupdate-nya sekarang untuk tipe CBS ISS itu 36 juta. Dan untuk tipe ABS seperti yang ini itu harganya 39.250.000 OTR Jakarta ya, Jabodetabek. Sekian video kali ini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Moto5 Indonesia. Bisa mampir-mampir juga ke channel TikTok kami yaitu Moto5 Indonesia, dan bisa baca-baca berita mengenai motor ataupun mobil di autofan.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.